Yuri Boyka, your request for parole is denied. Furthermore, Gaga yang merupakan mafia Rusia penguasa penjara pun masih diperankan oleh orang yang sama, dan terlihat bahwa dia baru menyadari bahwa orang yang sedang mengepel lantai adalah Yuri Boyka, sang petarung yang dulu banyak menghasilkan uang untuknya. Let him have it. Look. I don't want your fucking money. This is Boyka. What's this? This is acceptable to you? Get me into this tournament. I want to fight again. You're kidding me, right? No. Well, it's suicide, Boyka. Sorry. Gaga sendiri sudah memiliki jagoan lain di mana petarung tersebut menjadi juara bertahan dan menjadi idola baru di kalangan para napi. Hingga saat Boyka datang, dia mengatakan bahwa petarung tersebut bukanlah juara sesungguhnya. Untuk itu Gaga pun mengizinkannya bertarung karena Boyka memiliki hak untuk menunjukkan harga dirinya. That's what he wants. He deserves to go out with some dignity. Dan anjir, dengan badan stereknya yang dibalut dengan beberapa tato khas miliknya, Boyka pun bertarung meski dengan lutut yang masih cedera. Tak butuh waktu lama, Boyka pun mampu mengalahkan petarung tersebut dengan sangat amat mudah. Melihat bahwa Boyka masih memiliki jiwa sang juara, Gaga pun mengirim Boyka ke penjara di mana di situ diadakan pertandingan internasional yang melibatkan berbagai penjara di seluruh dunia. Tiba di penjara Republic of Georgia, Uni Soviet, Boyka pun sudah disambut oleh kalapas di sana yang menjelaskan bahwa ini adalah turnamen internasional antar penjara seluruh dunia di mana setiap penjara mengirimkan petarung hebat mereka. Di antaranya ada dari Korea Utara, Kroasia, Yunani, Prancis, Boyka sendiri dari Rusia, Brazil, dan Amerika Serikat. Yang mana mereka semua dihukum karena kasus pembunuhan tingkat pertama. Namun yang menarik adalah ada satu petarung berbadan tinggi besar di mana dia bersikap seenaknya dan kalapas hanya diam saja melihat hal itu. Petarung tersebut bernama Raul dari Kolombia. Raúl Quiñones, I'm from Colombia. I welcome you all. Petarung ini bernama Turbo dari Amerika Serikat yang mana nanti dia akan menjadi teman baik Boyka di penjara. Tetapi karena terlalu banyak omong, kalapas pun memperingatinya agar jangan macam-macam di penjara tersebut dan jangan samakan penjara lain dengan penjara tersebut. Karena sedikit saja Turbo bertingkah, maka para sipir tidak akan segan-segan menyakitinya dengan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Nah lo. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Gaga yang sedang menghadiri acara pembukaan turnamen bersama para mafia lain, di mana di situ ada seorang kakek tua bernama Rezo, ini orangnya, yang mana beliau adalah ketua panitia dari turnamen tersebut sekaligus orang yang mengatur taruhan dan peraturan turnamen tersebut. Dan kita akan melihat beberapa perwakilan penjara dari berbagai negara yang mana mereka masing-masing mengirim satu petarung untuk diadu dan dibuktikan kehebatannya. Tapi satu yang pasti, semua ini diadakan hanya untuk kepentingan uang dan mereka sama sekali tidak peduli apa yang terjadi dengan petarung mereka masing-masing. Enjoy. Nostrovia. Keesokan harinya Boyka dan semua petarung disuruh untuk masuk ke sebuah mobil dan dibawa ke sebuah tempat di mana di situ mereka dipaksa untuk kerja rodi di sebuah pertambangan batu. Hal itu tentu cukup mengejutkan bagi semua petarung, terlebih lagi si Turbo, karena niat awal dia jauh-jauh ke sini adalah untuk mengikuti pertandingan, bukannya kerja berat seperti ini. Turbo dalam hati pun berkata, tahu mau kerja kayak ginian mah mending ikut jadi kuli bangunan sama Haji Arni. Ngapain anjing jauh-jauh ke sini cuman buat kayak ginian? Sat. Dan yang paling mengejutkan dari semua ini adalah Raul sang petarung dari Kolombia terlihat sedang santai sambil membaca buku. Lah, sampai sini kita bisa simpulkan bahwa pasti ada sesuatu yang salah di sini, tetapi kita belum yakin apa itu. Una pelea de gallos.
Selesai bekerja, mereka pun diberikan kesempatan untuk berlatih selama 1 jam di ruang latihan. Dan jika melihat aktivitas tadi, tentu mereka akan langsung istirahat. Tapi tidak dengan Boyka, karena dia merupakan petarung sejati dan memiliki semangat yang berbeda dengan semua petarung yang ada. Tak disangka muncul si Turbo untuk menemaninya berlatih. Sementara itu, Raul pun mendapatkan jenis latihan yang berbeda, di mana dia diizinkan untuk latihan sparring dengan petarung amatir, yang mana itu tentu akan memberikannya latihan maksimal yang berbeda dengan petarung lain. Tak cukup sampai situ, Raul pun mendapat privilege di mana dia diberikan sedikit kebebasan dan kenyamanan, hingga tak lama datanglah Kalapas yang memberikannya sebuah kotak berisi narkoboy. How do you feel? I feel good. Merasa ada sesuatu yang salah dengan situasi ini, Boyka pun berdoa dan terlihat merenung, berharap Tuhan akan menolongnya di sini. Singkat cerita, turnamen hari pertama pun akhirnya tiba, di mana babak pertama akan dimulai dengan pertarungan Eddie Guerrero dari Brazil melawan petarung dari Yunani. Dengan skill capoeira yang dimilikinya, Eddie pun dapat dengan mudah mengalahkan musuhnya hingga dia memenangkan pertarungan tersebut. This guy ain't bad, huh? Di lantai atas terlihat Gaga duduk di samping mafia Amerika, yang mana mafia Amerika tersebut mewakili Turbo yang merupakan petarungnya dan nampak percaya diri dengan petarung yang dibawanya. Hingga saatnya Turbo melawan petarung dari Kroasia, Turbo pun mampu mendominasi pertandingan di menit-menit awal, tetapi akhirnya terkena serangan yang membuat kantong menyannya kesakitan dan dipukul mundur oleh petarung tersebut. Sampailah pada suatu titik Turbo pun merubah tekniknya dengan lebih percaya diri dan loginawi, di mana Turbo menggunakan tulang sikut untuk bertahan dan menyerang, hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan musuhnya. Melihat hal itu, si mafia Amerika pun nampak senang menyaksikannya. Tiba saatnya Boyka bertarung, dia pun mengawali menit-menit awal dengan serangan yang cepat dan mematikan, yang membuatnya 100% tak tersentuh sama sekali oleh musuh, dan anjir, Boyka memang the best lah. Selesai dengan itu, Boyka pun menepis tangan wasit dan enggan untuk bangga dengan kemenangan tersebut, dan nampak tak terlalu menyukai Gaga atas hal ini. Selanjutnya kita akan melihat Raul melawan petarung dari Korea Utara, di mana si mafia Amerika ini tengah bergibah bersama Gaga, yang mana dia mendapat gosip bahwa Raul merupakan petarung paling mematikan dan tak kenal rasa sakit, hingga membuatnya mendapat julukan sebagai manusia rasa sakit, atau lebih dikenal dengan nama Dolor, tidak pakai K. Dengan teknik gitek ala jaipongan, Dolor pun mampu menghindari dan mendominasi pertarungan seolah dirinya sedang mempermainkan lawannya. Hingga tak lama, Dolor dengan sengaja membiarkan lawan menyerangnya, namun dengan tubuh yang sudah dibaluti minyak senyong-nyong, Dolor langsung menyerang balik hingga sang petarung Korea tersebut babak belur dibuatnya. Melihat hal itu, Boyka pun hanya terdiam dan berkata dalam hati, "B aja." Setelah babak eliminasi tersebut, Kalapas pun mengatakan bahwa mereka terpaksa harus gugur dalam pertandingan dan akan dikirim kembali ke penjara tempat asalnya. Namun yang mengejutkan adalah mereka semua justru diturunkan di tempat sepi lalu ditembak mati saat itu juga.
Oke, sampai sini kita pasti sudah bisa sedikit memahami bahwa kayaknya si para mafia termasuk Rezo, begitupun Kalapas sengaja menyepakati hal tersebut karena kemungkinan besar hal itu untuk mengurangi beban dan biaya pengiriman mereka, yang mana seperti yang saya sebutkan tadi bahwa para mafia ini hanya mementingkan uang, dan ketika petarung mereka kalah, itu berarti para petarung tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi dan hanya akan menambah beban biaya jika mereka dikirim balik ke penjara asalnya. Gitu sih kayaknya. Esoknya, Boyka, Turbo, dan petarung yang tersisa kembali harus kerja rodi di Bukit Batu, yang mana hal itu sangat melelahkan. Dan sebagai orang Amerika yang hobi berkomunikasi, Turbo pun mengoceh dan sedikit meledek Boyka perihal pertarungannya kemarin. Dan di tengah panas terik tanpa adanya extra joss, Boyka pun sudah pasti emosi hingga terjadi perkelahian di antara mereka berdua. When I get that ass. Karena kejadian tersebut, mereka berdua terpaksa harus dikurung di ruang isolasi, yang mana ruang isolasi di sana tidak seperti ruang isolasi pada umumnya, karena di sana mereka berdua tidak bisa bergerak, jongkok maupun duduk. Akibat ruangannya memiliki luas yang hanya cukup untuk satu orang manusia saja. Gila, bayangin aja, nggak bisa boker, nggak bisa mensimetriskan posisi rebahan, parises pasti kaki itu. What's your name, man? Seriously. You can't fucking tell me your fucking name? Fuck you. Somebody let me out this motherfucker! Fuck. Semalaman mereka berada di sana, Turbo terus mengoceh karena ketidaknyamanan tersebut hingga membuat Boyka kesal dan tidak bisa tenang. Tapi justru itulah awal muawal mereka akan menjadi sahabat latihan yang baik. Esoknya Gaga dan si Amerika pun mendatangi penjara untuk bertemu dengan petarung mereka. Hingga mereka berdua terkejut saat mengetahui bahwa ternyata petarung mereka dipaksa untuk kerja rodi di sana. Tak tinggal diam, Gaga dan si Amerika pun langsung menemui Kalapas yang ternyata otak dari semua ini adalah si kakek tua Rezo. Hingga terkuaklah fakta bahwa itu semua dilakukan dengan sengaja dengan alasan agar si Dolor bisa 100% memenangkan turnamen tersebut. Dengan para petarung terus dipaksa untuk kerja rodi, tentu hal itu akan mengurangi stamina dan waktu latihan mereka, yang mana di sisi lain Dolor mendapatkan waktu latihan cukup dan kenyamanan yang cukup hingga bisa dipastikan bahwa Dolor akan menjadi pemenangnya. Lantas apa yang mendasari ini semua? Yaps, tentu saja fulus alias uang alias cuan. Dengan memasang taruhan pada si Dolor, tentu itu akan memberikan mereka keuntungan yang sangat besar. Untuk itu Rezo mengajak Gaga dan si Amerika agar memasang taruhan pada si Dolor dan meyakinkan mereka bahwa para petarung mereka akan menderita dan memastikan bahwa Dolor akan memenangkan turnamen tersebut. Tanpa banyak pikir, Gaga dan si Amerika pun langsung menyetujuinya. Di sisi lain, si Dolor nampak sedang menikmati suntikan amfetamin yang mana itu memberikannya adrenalin dan rasa percaya diri yang tinggi. Sementara itu Boyka dan Turbo dipasangi rantai yang terikat satu sama lain agar mereka tidak kembali membuat keributan. Hal itu ternyata membuat mereka akur meski Boyka tak terlalu banyak bicara. Hingga saat mereka sedang bekerja, Turbo pun mengeluh dengan kondisi ini, termasuk muak dengan terus-terusan bekerja berat dan meledek Boyka yang nampak sok kuat dan tabah. Hingga akhirnya Boyka angkat bicara, Turbo pun kedengar cadas bahwasanya pertarungan tidak hanya terjadi di dalam ring, tetapi pertarungan juga harus dimenangkan di segala medan dan kondisi. Saat akan kembali ke sel dan istirahat setelah seharian bekerja, Boyka pun meminta untuk latihan dan hal itu membuat Turbo terkejut. Pada akhirnya Turbo pun ikut latihan bersama Boyka karena melihat semangat bertarungnya yang sangat tinggi. Tanpa mereka sadari, Kalapas pun memperhatikan mereka dari jauh dan karena merasa bahwa mereka masih memiliki potensi untuk menang, Kalapas alias Kepala Lapas pun memutuskan untuk memastikan mereka tidak akan menang dalam turnamen tersebut. Caranya, Boyka dan Turbo tidak diizinkan untuk sarapan dan langsung disuruh bekerja tanpa mendapat energi dari leput dan gehu yang harusnya mereka makan. Dalam perjalanan mereka pun akhirnya menyadari bahwa para mafia dan Kalapas sudah pasti sengaja melakukan ini, dan karena tidak punya pilihan lain, mereka pun harus mencari cara untuk bisa tetap latihan dan memenangkan pertarungan tersebut. Caranya dengan melakukan 3 dasar bertarung, yaitu improvisasi, adapsi, dan selesaikan, di mana mereka berdua membalikan keadaan dan mengubah pekerjaan menjadi arena latihan.
Saat mereka istirahat, mereka berdua pun bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing, di mana Turbo adalah mantan tentara yang memiliki sebuah keluarga dan 2 anak yang masih kecil. Yang mana itulah alasannya dia mengikuti turnamen ini agar bisa menang dan mendapatkan kebebasan. Boyka sendiri dia belum pernah menikah dan sudah hidup sebatang kara sejak kecil, di mana dia yakin bahwa Tuhan hanya memberikannya satu anugerah, yaitu bertarung. Selama hidupnya dihabiskan untuk latihan agar menjadi petarung paling hebat dan bisa dihormati oleh orang lain. Sungguh sangat idealis dan ambisius dan membagongkan. What's wrong with your knee? Squeeze that in your hand. Take the oil and rub it on your knee. I know a whole lot of shit, Russian. I know a whole lot of shit. Now let's go. Hingga saat pertarungan semifinal tiba, Boyka pun bertarung melawan Eddie Guerrero dan dengan kemampuan yang dimilikinya, Boyka bisa mengalahkan capoeira yang dimiliki Eddie dan memenangkan pertarungan tersebut. Are you ready? Fight! Dengan sportif, Boyka pun mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa Eddie bertarung dengan sangat baik. Karena kekalahan tersebut, Eddie pun harus dieksekusi sama seperti petarung yang lain.